Kedoliman pemerintah kualat sama pesantren. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum penjajah tiba di Malaka, jauh sebelum Belanda menggores luka, jauh sebelum rakyat pribumi berduka akibat ulah imperialis yang suka-suka, bangsaku telah punya sistem pendidikan. Bangsaku mendidik rakyat penuh ketekunan, kesabaran, kecintaan, dan penuh kemuliaan. Para resi dan brahmana dalam padepokan, para kiai dan ulama dalam pesantrenan. Mereka bahu-membahu bangun peradaban, ilmu, seni, dan budaya selalu diperpadukan. Begitu indah, begitu mengagumkan. Anak-anak bermain dihiasi kesopanan. Para remaja bergaul dibekali segala aturan. Para pemuda berlatih hidup kemandirian. Para orang tua lantunkan berbagai wejangan. Sopan santun, etika, dan tata krama selalu diajarkan. Bahkan di setiap kampung ada falsafah kehidupan. Unggah-ungguh, Suboseto dijadikan pedoman. Bukan hanya sekedar teori yang diucapkan, namun benar-benar nyata selalu dipraktikkan. Dalam setiap laku, perbuatan, dan perkataan, bangsaku kala itu mampu menjadi suri tauladan. Namun, ketika penjajah mulai datang, banyak etika dan aturan mulai diterjang. Adat istiadat dan budaya barat dipasang. Keluhuran budi sedikit demi sedikit hilang. Parahnya lagi, dirusak mental para pecundang. Hanya demi perut, jabatan, kedudukan, dan uang, pengkhianat bangsa jadi antek si rambut pirang. Selalu cari muka, rela membunuh para pejuang. Para kiai dan santri, walau bersenjata pedang, bahkan walau hanya bersenjata bambu dan parang, namun tak pernah gentar maju di medan perang. Meskipun nyawa mereka harus terbang melayang. Bertahun-tahun penjajah menghadapi serangan para kiai bersama santri-santri. Bahkan walau harus hadapi bangsa sendiri, karena penjajah beli pasukan orang pribumi. Para pengkhianat bangsa yang menjual harga diri, gadaikan iman dan kesetiaan hanya demi secuil roti. Menindas rakyat sendiri hanya demi sebuah posisi. Bahkan rela membunuh demi gengsi dan eksistensi. Mental-mental pengkhianat hanya seukur butir nasi. Para penjajah semakin marah dan memuncak emosi, menyerang dan menghancurkan bangunan hingga pondasi.
padepokan dan pesantrenan dihujani dengan amunisi. Namun para kiai dan santri tidak gentar. Mereka berdoa datangkan petir dan halilintar. Suara gemuruh iringi cahaya kilat menyambar, membuat hati penjajah takut dan tubuh gemetar. Para kiai dan santri kalahkan bom menggelegar, memaksa penjajah harus kembali balik memutar. Tetapi penjajah tetap ingin agar pribumi memudar. Tanpa perang dan tanpa ada rakyat yang tersadar, hingga tiada satupun pribumi yang berbuat makar. Taktik Belanda pun mendirikan lembaga pendidikan, saingi lembaga pondok pesantren dan padepokan. Lambat laun para cantrik dan santri pun tergiurkan. Sedikit demi sedikit, namun berjalan pasti, idealisme dan nasionalisme tergerogoti. Putra bangsawan dan pejabat menikmati. Sekolah milik Belanda lebih memikat hati. Para kiai dan ulama berfatwa dan wanti-wanti. Haram sekolah umum walaupun sampai mati. Namun kenyataannya sekolah umum lebih diminati. Dahulu sekolah umum itu milik Belanda sang penjajah. Wajar saja kalau selalu diutamakan oleh pemerintah, karena pemerintahnya adalah Belanda sang penjajah. Para pengajarnya digaji setiap bulan sebagai upah. Kini Indonesia telah merdeka. Namun entah mengapa negara tak utamakan pesantren, ataukah sengaja lupa. Pondok pesantren sejak dahulu sadar diri, selalu usaha dan berjuang secara mandiri. Tak perlu program kemandirian pesantren. Namun, jika pesantren harus selalu mandiri terus-menerus, tanpa hadirnya negara ikut mengurus, maka pemerintah harus adil dan bertindak lurus. Ajarkan kemandirian pula kepada seluruh sekolah umum tanpa merepotkan negara dan pemerintah. Tetapi jika seluruh sekolah umum selalu diurus, diberi dana anggaran setiap saat, seluruh pengajarnya digaji setiap bulan dari hasil pajak rakyat, maka agar negara tidak zalim dan tidak diskriminasi, pondok pesantren haruslah diperlakukan sama jika tidak mau kualat.